di Kota Sungai Penuh, masuk lima besar terkecil di Kota Sungai Penuh itu DD-nya, sehingga baik DD, ADD porsinya karena luas wilayah kecil, jumlah penduduk dikit, itu yang terkecil. Potensi yang dimiliki sebenarnya kami punya SDM cukup dengan latar budaya cukup kuat. Siapa yang tidak tahu, Maliki Air, Tanah Sebingkih, tempat orang berkumpul, yang dibuktikan dengan pemerintah daerah mendirikan museum adat. Nah, bagaimana kami menyambut ini walaupun belum museum adat itu belum difungsikan? Bagaimana kami menyambut ini? Pembangunan desa yang bisa mengarah-ngarah ke pelestarian adat. Makanya kami integrasikan dengan taman. Kami punya taman desa, itu Taman Tanah Sebingkih. Itu untuk mengukuhkan eksistensi Tanah Sebingkih di mata luar. Karena kami sendiri, pemuda kami ini kan budaya kita makin tergerus. Budaya itu bukan sesuatu yang wow bagi pemuda. Jadi bagaimana kami tetap di dalam benak masyarakat, pemuda, apalagi ya anak-anak milenial, mereka bisa mengenang dan tahu sejarah daerah mereka. Makanya kami buat Taman Tanah Sebingkih. Yang di taman itu ada semacam lukisan yang intinya sejarah dari Tanah Sebingkih itu sendiri. Jadi dengan melihat mural di taman, mereka paling tidak bertanya apa kegiatannya, sehingga akan kembali mengukuhkan tentang cerita Tanah Sebingkih. Kami selaku pemerintah desa itu yang dapat kami lakukan untuk penguatan budaya di desa, di samping hal-hal lain yang sifatnya mendukung, contohnya operasional untuk lembaga adat, terus kegiatan-kegiatan adat yang dan harapan kami terkait dengan dukungan dari pemerintah daerah untuk memfungsikan kembali museum adat yang ada terletak di desa kami. Karena apa? Entitas itu kita harus tetap pegang. Selanjutnya sebagai desa kecil, pembangunan lainnya ya tidak lepas dari bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, melakukan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Kita tidak menafikan bahwa bantuan dari pemerintah baik pusat, daerah itu ada. Tapi hal-hal kecil tentu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kita punya dana desa, punya ADD, punya dana BKBK sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ada pembuatan jalan, tembok penahan, drainase, perbaikan, pemeliharaan. Itu tetap dilakukan. Nah, tidak mungkin kita melepaskan hal-hal kecil yang dapat kita lakukan kepada pemerintah daerah yang saat ini untuk efisiensi. Selanjutnya ada juga peningkatan kapasitas baik itu kepada pemuda maupun kepada ibu-ibu dan rangka pemberdayaan masyarakat. Yang paling rutin kami laksanakan karena latar belakang desa kami mungkin bagi sebagian orang sangat terkenal Maliki Air, katanya kemarin adalah kampung narkoba. Jadi kami tidak diam, tapi kami lakukan hal-hal untuk menangkal itu, walaupun kebanyakan sebenarnya itu dari luar, tidak dari desa lagi, itu sudah dari luar. Karena kenapa? Desa kami adalah sentral berkumpulnya anak muda. Jadi pertukaran hal-hal baik hal yang baik maupun yang tidak tentu akan terjadi di saat berkumpulnya itu. Jadi yang dapat kami lakukan adalah melakukan peningkatan kapasitas, termasuk sosialisasi yang selalu kami lakukan per tahun untuk pemuda terkait penanggulangan narkoba. Kami sendiri menggandeng pihak Polres,
selalu kami gandeng setiap tahunnya, termasuk dari ustadz-ustadz yang mungkin bisa menghimbau remaja-remaja itu melalui sisi agama. Nah, termasuk di saat itu kami biasanya setiap tahun untuk sosialisasi narkoba itu juga kami hadirkan entrepreneur muda, sehingga dengan tujuan untuk meningkatkan minat pemuda untuk entrepreneur. Penduduk penduduk kembali lagi, kami desa yang paling kecil, 5 besar terkecil di Kota Sungai Penuh. Jumlah penduduk kami 650-an dengan kakak kurang sedikit dari 190-an. Kemudian Bu, potensi yang paling sentral yang harus dibangun dari apa yang menjadi pusat perhatiannya? Sebenarnya yang harus menjadi pusat perhatian Desa Maliki Air ini sebenarnya adanya budaya. Kami tidak bisa dibilang sebagai desa pertanian karena lahan sawah tidak ada. Kami tidak bisa dibilang sebagai sentra kerajinan karena kerajinan tidak ada sebenarnya. Jadi memang kami homogen desanya, dan orangnya pun juga banyak tidak di sini, keluar daerah dan sebagainya. Jadi secara pekerjaan memang heterogen. Bisa kita fokus di 1 atau 2 pekerjaan, nggak bisa, memang rata-rata. Kemudian visi di awal Ibu menjadi dulu yang menjadi titik topiknya apa? Visi Ibu awal tahun pertama, kemudian Ibu kan berlanjut 2 kali. Iya, pada prinsipnya adalah sebenarnya Desa Maliki Air ini tidak ada yang perlu banyak dibenahi, hanya apa yang kurang perlu kita tambah, ada yang baik kita kuatkan, gitu kan. Pada intinya seperti itu, karena sebenarnya itu sudah baik sih, cuman yang menjadi fokus kami adalah bagaimana menata pelayanan oleh pemerintah sebaik mungkin kepada masyarakat. Jadi yang namanya pelayanan itu yang menjadi fokus utama kami, baik pelayanan bidang pendidikan, kesehatan maupun pelayanan di administrasi. Kalau di administrasi, apapun surat yang keluar dari Desa Maliki Air itu gratis. Selanjutnya kalau untuk pelayanan bidang kesehatan, kami setiap bulannya melakukan pelayanan kesehatan itu berupa posyandu ILP. Itu untuk menarik minat masyarakat hadir di posyandu, itu bukan perkara yang gampang. Makanya kami untuk menarik minat masyarakat, kami adakan makanan tambahan setiap adanya posyandu. Jadi itu tidak hanya slogan untuk penanganan stunting, tapi untuk menarik minat masyarakat datang posyandu sehingga kami dapat mengukur tingkat kesehatan mereka. Itu sudah berjalan bertahun-tahun, ada cek kolesterol, gula, ada cek asam urat, termasuk untuk ibu hamil. Selanjutnya bidang pendidikan kita ada punya PAUD 2 aktif. Selanjutnya juga ada TPA, TPSA aktif. Itu yang kami dapat lakukan di bidang pendidikan, dan juga peningkatan keterampilan yang setiap tahun ada. Kalau di bidang pembinaan pemuda-pemuda kita, di samping peningkatan kapasitas mereka melalui pelatihan, itu ada juga bidang pembinaan. Jadi setiap tahun kami menganggarkan pemuda untuk dibina, anak-anak usia dini dibina, baik itu ada futsal maupun bulu tangkis. Biasanya 2 itu, futsal dan bulu tangkis. Jadi kami karena keterbatasan
prasarana, kami tidak punya hall, kami tidak punya lapangan. Jadi kami menyewa di desa tetangga, baik hall maupun lapangan futsal. Yang namanya untuk kepentingan masyarakat itu tidak kami. Kemudian sebenarnya pertanyaan yang bisa diberikan kepada masyarakat, kenapa masih mempercayakan. Tapi bagi kami sendiri bahwa menjadi kepala desa adalah sebuah pengabdian. Harus selesai dengan diri kita baru kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Bagi kami seperti itu. Karena sebenarnya bergelut di desa itu bukan barang baru bagi saya. Bukan hanya karena saya jadi kades, tidak. Tapi jauh sebelum itu saya telah berbuat. Saya sebut dengan latar belakang sebagai pendamping fasilitator program pemberdayaan masyarakat atau PNPM selama 12 tahun di negeri orang. Jadi setelah saya pikir bahwa saya cukup berbuat untuk orang, kenapa tidak saya berbuat untuk diri saya sendiri. Dengan latar belakang pembangunan desa yang kuat di PNPM itulah menjadi bekal saya untuk membangun desa. Tahun 2028 itu mulai saya menjadi fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan. Pertama kali saya ditugaskan di PAUK, Kecamatan PAUK Sololangun. Selanjutnya pindah ke Sulak selama hampir 5 tahun. Sempat memfasilitasi Kecamatan Pemekaran, itu Sulak Mukai. Selanjutnya Air Hangat, dan sempat juga ikut pemekaran karena PNPM ada di sana, penataan aset PNPM di Air Hangat menjadi terpisah menjadi Air Hangat Barat juga. Dua-duanya saya ikut, dan selanjutnya saya ditugaskan di Tinjau Laut, sempat perbantuan di Batang Merangin. Setelah itu masuk fase pendamping masyarakat, pendamping kecamatan, karena fase PNPM berakhir, masuk ke era dana desa, perlu pendamping desa. Saya masuk pendamping desa, ditunjuk di Kecamatan Sumarno. Setelah itu tahun 2017 saya terpilih menjadi kades sebagai terberat adalah bahwa setiap kita punya pemikiran yang berbeda, setiap kita punya pandangan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Kita ingin melakukan yang terbaik, tapi belum tentu itu diterima baik oleh orang di luar kita. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan itu? Dan tantangan itu tetap ada selama kepemerintahan kami. Itu bagi kami itu adalah tantangan, bukan rintangan, kan? Karena bagaimanapun dalam hidup itu yang namanya rintangan tetap ada. Dalam era sekarang ya, sebenarnya yang menjadi moto. Kalau bagi saya cukup, saya tidak akan melihat ke belakang.
Saya tidak akan melihat suara bising di sekeliling saya yang bagi saya cukup saya lakukan yang terbaik. Bagaimana pandangan orang terhadap apa yang saya lakukan, saya tidak tahu. Yang jelas bagi saya lakukan yang terbaik sesuai dengan aturan. Selanjutnya apa penilaian mereka itu urusan mereka.